Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, semester 3, NIM 19010404006. Di sini saya akan menjelaskan kembali tentang mata kuliah pembelajaran bahasa Indonesia, di mana yang pertama saya akan membahas tentang teori belajar kognitivisme. Dalam belajar, kognitivisme mengikuti pentingnya faktor individu dalam belajar tanpa meremehkan faktor eksternal atau lingkungan. Bagi kognitivisme, belajar merupakan interaksi antara individu dan lingkungan, dan hal itu terjadi terus-menerus sepanjang hayatnya. Kognisi sendiri adalah suatu prabot dalam bentuk kita merupakan pusat penggerak berbagai kegiatan, mengenali lingkungan, melihat berbagai masalah, menganalisis berbagai masalah, mencapai informasi baru, menarik simpulan, dan sebagainya. Pakar kognitivisme yang besar pengaruhnya ialah Jean Piaget. Beliau pernah mengemukakan pendapatnya tentang perkembangan kognitif anak yang terdiri atas beberapa tahap. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fungsi khusus bahasa dan fungsi bahasa Indonesia. Fungsi khusus bahasa. Saya mengambil kutipan dari Jobson tahun 1960, membagi fungsi bahasa atas 6 macam, yakni fungsi emotif kognitif, referensial, poetik, dan metalingual. Ahli bahasa yang gagasannya terilhami oleh Buchler ini mendasarkan pembagiannya atas tumpuan perhatian atau aspek. Seperti kita ketahui bahwa bahasa memiliki 6 aspek, yakni aspek addresser, konteks, message, kontak, kode, dan address. Apabila tumpuannya pada si penutur address, maka fungsi bahasa emotif. Apabila tumpuan pembicara pada konteks, maka fungsi bahasanya referensial. Apabila tumpuan pembicaranya pada amanat, message, maka fungsi bahasa poetik. Apabila tumpuan pembicara pada kontak, maka fungsi bahasa fatik atau patik. Apabila tumpuannya pembicara pada kode, maka fungsi bahasa metalingual. Apabila tumpuan pembicara pada lawan bicara, address, maka fungsi bahasa adalah konektif. Selanjutnya saya akan membahas tentang teori kecerdasan ganda. Gardner menjelaskan bahwa kemampuan yang dimasukkan dalam integrasi ganda haruslah memenuhi 8 kriteria yang sering digunakan untuk menentukan apakah kemampuan itu sungguh suatu integrasi. Berikut 8 kriteria tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentang terisolasi dalam bagian otak tertentu. Kemampuan yang dimiliki bersifat otonom, artinya terpisah dengan kemampuan yang lain, serta terisolasi dari kecerdasan yang lain. Yang kedua, ada kemampuan independen. Dalam kehidupan ini tentu kita sering menjumpai bahwa manusia diciptakan berbeda-beda. Ada yang sempurna, ada pula yang hidup dengan kekurangan-kekurangan yang dimilikinya. Misalnya seringkali kita mendengar kasus orang yang pandai tapi idiot atau idiot seven, orang autis. Pada kasus seperti ini, orang tersebut memiliki kemampuan dalam hal tertentu, tapi di balik kemampuan yang mereka miliki ada ketidakmampuan yang mereka miliki, atau istilahnya mereka memiliki kelemahan dalam hal lain. Yang ketiga, memuat satuan operasi khusus. Setiap integrasi mengandung keterampilan operasi tertentu yang berbeda satu sama lain, dan dengan keterampilan operasi itu seorang dapat mengekspresikan kemampuannya dalam menghadapi persoalan. Yang keempat, mempunyai sejarah perkembangan sendiri. Setiap integrasi memiliki sejarah perkembangannya tersendiri, mempunyai waktu sendiri untuk berkembang. Yang kelima, ada berkaitan dengan sejarah evolusi zaman dahulu. Setiap integrasi yang sekarang ini dapat dicari awalnya dari evolusi perkembangan manusia kuno, bahkan dari evolusi spesies lain, bukan hanya terjadi sekarang ini. Yang keenam, ada dukungan psikologis eksperimental. Dari tugas-tugas psikologi yang diberikan, tampaknya bahwa integrasi bekerja secara terisolasi. Yang ketujuh, ada dukungan dari penemuan psikometrik. Dari beberapa tes psikologi yang terselenggara dapat diyakini bahwa integrasi yang dinamakan Gardner memang benar. Misalnya, Wechsler Integration for Children
yang mengandung tes integrasi linguistik, matematis, logis, visual, dan kinestetik badani. Yang kedelapan dapat disimbolkan. Salah satunya tanda tingkah integratis manusia adalah kemampuannya untuk menggunakan simbol dalam hidup. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang teori belajar humanistik. Dalam teori belajar humanistik, proses belajar harus berhulu dan bermuara pada manusia itu sendiri. Meskipun teori ini sangat menekankan pentingnya isi dari proses belajar, dalam kenyataannya teori ini lebih banyak berbicara tentang pendidikan dan proses belajar dalam bentuknya yang paling ideal. Dengan kata lain, teori ini lebih tertarik pada ide belajar dalam bentuknya yang paling ideal daripada belajar seperti apa adanya. Seperti apa yang bisa kita amati dalam dunia keseharian, teori apapun dapat dimanfaatkan asal tujuan untuk memanusiakan manusia. Kemudian rangkuman dari teori atau belajar kognitif ini sendiri merupakan teori belajar yang mengaku pentingnya faktor individu dalam belajar tanpa meremehkan faktor eksternal atau lingkungan. Bagi kognitivisme, belajar merupakan interaksi antara individu dan lingkungan, dan hal itu terjadi terus-menerus sepanjang hayat. Pakar kognitivisme yang belajar pengaruhnya ialah Jean Piaget. Beliau pernah mengemukakan pendapatnya tentang perkembangan kognitif anak yang terdiri atas beberapa tahap yang sudah saya sebutkan di atas. Saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pemerolehan bahasa. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemerolehan bahasa. Penguasaan sistem bahasa itu telah memungkinkan seseorang mampu memahami dan menciptakan tuturan dan kalimat-kalimat yang belum pernah didengar dan diucapkan sebelumnya. Sebagai orang tua mungkin pernah bertanya-tanya mengapa anak-anak itu belajar dan menguasai B1 yang begitu cepat. Faktor biologis. Yang pertama, faktor biologis. Setiap anak yang lahir telah dilengkapi dengan kemampuan kodrat atau alamiah yang memungkinkan menguasai bahasa. Potensi alami ini bekerja secara otomatis menjemput potensi yang terkandung dalam perangkat biologis anak dengan istilah piranti pemerolehan bahasa. Yang kedua, ada faktor lingkungan sosial. Untuk memperoleh kemampuan berbahasa, seorang anak memerlukan orang lain untuk berinteraksi dan berkomunikasi. Anak-anak yang secara sengaja dicegah untuk mendengarkan sesuatu yang menggunakan bahasanya untuk berkomunikasi tidak akan memiliki kemampuan berbahasa. Yang ketiga, ada faktor inteligensi. Inteligensi adalah daya atau kemampuan anak dalam berpikir atau bernalar. Mendefinisikannya sebagai kemampuan seorang dalam memecahkan masalah. Inteligensi bersifat abstrak dan tak dapat diganti secara langsung. Yang keempat, ada faktor motivasi. Kekuatan motivasi dapat menjelaskan mengapa seorang anak yang di bawah normal dan sukses mempelajari bahasa ibunya. Sumber motivasi itu ada dua, yaitu dari dalam diri dan dari luar diri anak. Dalam belajar bahasa, seorang anak tidak terdorong demi bahasa sendiri. Dia belajar bahasa karena kebutuhan dasar yang bersifat genetik. Berikutnya tentang strategi pemerolehan bahasa. Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia, strategi artinya ilmu yang dan atau seni menggunakan semua sumber daya bahasa untuk melaksanakan kebijakan tertentu dalam perang ilmu dan seni, memimpin bala tentara untuk menghadapi musuh dan perang. Mengingat, seperti mengingat, meniru, mengalami langsung, atau bermain. Tahap pemerolehan bahasa sendiri itu ada terdiri dari beberapa tahap perkembangan bahasa, misalnya menangis, mendengkur, meraban, pola intonasi, tutur satu kata, tutur dua kata, infleksi kata, kalimat tanya dan ingkar, konstruksi yang jarang dan kompleks, tuturan yang matang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian dan teori pemerolehan bahasa. Pengertian pemerolehan bahasa sendiri merupakan akuisisi bahasa menurut Maxman adalah suatu proses penguasaan bahasa yang dilakukan oleh seseorang secara tidak sadar, implisit dan informal.
Bahasa yang digunakan tanpa kualifikasi untuk proses yang menghasilkan pengetahuan bahasa pada penutur bahasa disebut pemerolehan bahasa. Artinya seorang penutur bahasa tidak terlebih dahulu mempelajari bahasa yang dipakainya. Yang kemudian ada poin pertama, ada teori behavioristik. Menurut pandangan kaum behavioristik atau kaum empirik, kaum antimentalistik, sejak lahir anak itu tidak membawa struktur linguistik. Anak yang lahir dianggap kosong dari bahasa. Mereka berpendapat bahwa anak yang lahir tidak membawa kapasitas atau potensi bahasa. Yang kedua, poin teori metalistik. Menurut pandangan kaum metalistik atau rasionalis nativistik, proses akuisisi bahasa bukan karena hasil proses belajar, tetapi karena sejak lahir anak telah memiliki sejumlah kapasitas atau potensi bahasa yang akan berkembang sesuai dengan proses kematangan intelektualnya. Yang ketiga, teori kognitif. Dalam psikolinguistik, teori kognitif ini memandang bahasa lebih mendalam lagi. Para penganut teori ini berpendapat bahwa kaidah kognitif yang dikemukakan oleh kaum mentalis sangat abstrak, formal dan eksplisit serta sangat logis. Meskipun demikian, mereka mengemukakan secara spesifik dan terbatas pada bentuk-bentuk bahasa. Mereka belum membahas hal-hal yang menyangkut lapisan bahasa, yakni ingatan, persepsi, pikiran, makna, dan emosi yang saling berpengaruh dalam struktur jiwa manusia. Para ahli bahasa mulai melihat bahwa bahasa adalah manifestasi dari perkembangan umum yang merupakan aspek kognitif dan aspek afektif yang menyatakan dunia manusia itu sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendekatan metode strategi dan model pembelajaran bahasa. Pendekatan metode strategi dan mode pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama, pendekatan pembelajaran bahasa Indonesia. Pendekatan adalah suatu ancangan atau kebijakan dalam memulai pengajaran suatu bidang studi yang sudah memberi arahan dan corak kepada metode pengarahan dan didasarkan kepada asumsi yang berkaitan. Pertama adalah pendekatan komunikatif. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang mengarahkan pembelajaran bahasa pada tujuan pembelajaran yang mementingkan fungsi bahasa sebagai alat komunikasi. Yang kedua adalah pendekatan integratif. Pendekatan ini merupakan pendekatan pembelajaran bahasa yang harus dilaksanakan secara utuh. Para siswa dituntut untuk terampil berbahasa, yaitu tampil menyimak, membaca, berbicara, dan menulis. Yang ketiga adalah pendekatan cara belajar siswa aktif. Pendekatan ini merupakan pendekatan dalam pembelajaran bahasa berfokus pada cara belajar siswa aktif. Pendekatan ini juga diartikan sebagai kegiatan belajar mengajar yang melibatkan siswa. Artinya siswa secara aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Berikutnya ada metode pembelajaran bahasa Indonesia. Metode pembelajaran adalah prosedur untuk langkah-langkah dan cara yang digunakan guru dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia terdapat beberapa metode, baik yang berpusat pada guru atau expository maupun yang berpusat pada siswa atau discourser atau inquiry. Metode yang berpusat pada siswa antara lain eksperimen, diskusi, kerja kelompok, sosiodrama, dan bermain peran. Metode drama, penuturan secara lisan oleh guru kepada siswa. Metode tanya jawab merupakan metode yang mengajar dalam pelaksanaan guru menyampaikan hal-hal yang sifatnya faktual kepada siswa atau sebaliknya. Metode diskusi yaitu sebagai metode mengajar yang dalam pelaksananya guru membentuk kelompok yang tugasnya kelompok adalah mendiskusikan beberapa materi suatu masalah yang diberikan oleh guru. Kemudian ada strategi pembelajaran bahasa Indonesia. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, strategi bermakna sebagai rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai secara khusus. Strategi dapat diartikan pula sebagai upaya untuk menasihati agar tujuan suatu kegiatan dapat tercapai. Yang berikutnya ada model pembelajaran bahasa Indonesia. Model pembelajaran adalah bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru di kelas. Beberapa model pembelajaran yang efektif antara lain study teams, expand, divides,
See complete section explains instruction, word score, numbered head, tutor, problem-based introduction, student facilitation, and explanation, comparative spirit. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian dan fungsi umum bahasa. Yang pertama, pengertian bahasa. Bahasa sering diartikan orang sebagai alat komunikasi. Pengertian yang demikian itu sebenarnya merupakan pengertian yang dirancang dengan fungsi bahasa. Secara umum, fungsi bahasa adalah sebagai alat komunikasi, alat pengungkapan perasa, dan alat pengungkapan pikiran. Secara fungsi umum bahasa sebagaimana telah dikemukakan di atas, fungsi umum bahasa adalah sebagai alat komunikasi sosial. Di dalam masyarakat ada komunikasi atau saling hubungan antar anggota. Untuk keperluan itu dipergunakan suatu wahana yang dinamakan bahasa. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi berbagai teori tentang pembelajaran. Pengertian. Yang pertama kita akan belajar mengenai pengertian belajar, mengajar, dan pembelajaran. Istilah pembelajaran sendiri berhubungan erat dengan pengertian belajar dan mengajar. Belajar, mengajar, dan pembelajaran jadi bersama-sama. Ketiga, belajar adalah suatu aktivitas pribadi untuk mengubah tingkah laku. Dalam konsep ini berarti yang aktif adalah individu si pembelajar, walaupun tidak ada orang lain. Individu tersebut tetap aktif untuk mempelajari sesuatu. Belajar dalam hal ini dapat terjadi tanpa guru atau tanpa kegiatan mengajar dan pembelajaran formal lainnya. Untuk mengajar meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses penetrasferen ilmu oleh seorang guru kepada siswa. Dalam hal ini, untuk melakukan kegiatan mengajar perlu ada guru, murid, dan kelas, sekalipun kelas terbuka di dalam alam terbuka. Kemudian pengertian pembelajaran. Pembelajaran sendiri berarti proses yang dilakukan oleh seseorang agar orang lain melakukan tindakan belajar. Dalam hal ini, orang yang membuat proses agar orang lain belajar atau guru berfungsi sebagai fasilitator. Ciri-ciri belajar sendiri itu kurang lebih ada 4. Yang pertama, pembelajaran itu memiliki ciri-ciri merupakan upaya sadar dan sengaja. Yang kedua, membuat siswa menjadi belajar. Yang ketiga, menetapkan tujuan terlebih dahulu sebelum proses dilaksanakan. Yang terakhir, mengendalikan pelaksanaan baik dalam hal isinya, waktu proses maupun hasilnya. Di mana tahap-tahap itu sendiri adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada tahap sensori motor atau dari lahir sampai kurang lebih umur 2 tahun. Dalam 2 tahun pertama, kehidupan bayi ini dapat sedikit memahami lingkungannya dengan jelas, melihat, meraba, memegang, mengecap, mencium, dan menggerakkan anggota tubuhnya. Yang kedua ada tahap pra-operasional, kurang lebih umur 2 tahun hingga 7 tahun. Dalam tahap ini, kecenderungan anak-anak itu untuk selalu mengendalikan dirinya pada persepsi mengenai realitas sangat menonjol. Yang ketiga, tahap operasi konkret, kurang lebih umur 7 tahun sampai 11 tahun. Dalam tahap ini, anak-anak sudah mengembangkan pikiran logis dalam upaya mengganti tentang alam sekelilingnya. Mereka tidak terlalu menggantungkan diri pada informasi yang datang dari panca indera. Yang keempat atau yang terakhir ada tahap operasi formal, kurang lebih umur 11 tahun sampai 15 tahun. Pada tahap ini anak sudah mampu berpikir abstrak, yaitu berpikir mengenai gagasan. Anak dengan operasi formal ini sudah dapat memikirkan beberapa alternatif pemecahan masalah. Saya akan menjelaskan tentang teori-teori belajar konstruktivisme. Terlebih kognitisme ini melahirkan teori konstruktivisme dalam belajar. Piaget mengatakan bahwa struktur kognisi ini tentu dapat berubah sesuai dengan kemampuannya dalam upaya individu sendiri. Menurut konstruktivisme belajar linear, orang yang sedang belajar akan membangun pengetahuannya sendiri berdasarkan apa yang sudah diketahuinya. Karena itu, belajar tentang dan pembelajaran suatu itu tidak dapat diwakilkan dan tidak dapat diborong kepada orang lain. Siswa sendiri harus proaktif mencari dan menemukan pengetahuan itu.
dan mengalami sendiri proses belajar dan mencari dan menemukan itu.